Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masih semangat ya? Walaupun tidak siang jamnya, kita harus tetap semangat. Jangan sampai ada yang ngantuk ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Untuk itu kepada ketua kelas saya mohon untuk memimpin doa. Silakan Pak Rin. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, sepertinya ada beberapa siswa yang tidak masuk. Ini kelihatan dari jumlah meja, ternyata ada kursi yang kosong. Ada siapa saja yang tidak masuk? Ada Kaisadia sakit, Tania sakit, Jaki sakit, Irwansa sakit. Saya mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional dengan tujuan untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air kita tercinta. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan memulai pelajaran, tapi sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, adakah yang ingat pelajaran sebelumnya? Teks? Baik. Apa itu teks ulasan? Masih ada yang ingat nggak? Teks ulasan? Teks ulasan apa? Apa ya, Queen? Baik. Teks ulasan adalah sebuah rincian atau review dari sebuah film atau buku. Nah, pada pertemuan yang lalu kita belajar teks ulasan tentang apa? Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari sebuah film. Sekarang kita masih teks ulasan, tetapi pembahasannya yang berbeda, yaitu sekarang apa bedanya kita lihat. Ini adalah yang akan kalian pelajari, harus mencapai tujuan pembelajaran ini, yaitu dapat menganalisis struktur teks ulasan, adalah unsur kebahasaan teks ulasan, serta mampu bekerja sama menyusun membuat teks ulasan dari video YouTube yang ditonton dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar. Ya. Nah, hal ini kenapa disampaikan? Karena pada pada kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan teks ulasan, namun secara tidak langsung kamu tidak menyadari kalau kamu itu sedang membuat teks ulasan. Nah, sekarang akan saya tayangkan sebuah film review tentang teks ulasan. Silakan kalian perhatikan, disimak baik-baik. Apabila Contoh teks ulasan kritis. Film pendek berjudul Minat Tunda disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo, diproduseri oleh Alana Rasmi Sarah dan ditulis oleh Tamas. Film ini diproduksi oleh Retang Film dengan durasi 27 menit 30 detik dan ditayangkan pada 16 Maret 2021. Setelah melihat tayangan film tadi, bagaimana isi dari film tadi, dari video tadi? Ada yang tahu tadi? Si Fahri, silakan Fahri. Menurut saya, video tersebut untuk menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah menganalisis struktur teks ulasan dari sebuah film pendek dengan jelas dan mudah dimengerti, Pak. Baik, setelah melihat tayangan film tadi, rasa jelas ya berarti ya? Baik.
Bagaimana teks struktur yang ditayangkan pada video film tersebut? Ya, Darren. Saya harus memahami penjelasan kaidah kebahasaan dan film yang akan diulas terlebih dahulu. Berarti ketika nanti kalian ada tugas untuk mengidentifikasi struktur, sudah jelas ya? Paham? Sudah jelas sampai situ? Ada yang kurang nggak dari tayangan video tadi apa? Di situ belum menyampaikan apa? Tentang kaidah kebahasaan. Di situ baru ada strukturnya saja. Nah, berarti nanti ketika kalian mau membuat sebuah teks ulasan, berarti apa? Harus memahami struktur dan kaidah kebahasaannya. Jelas ya? Paham sampai situ? Masing-masing sudah duduk di kelompoknya. Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu, tambahan dari film tadi berupa salin dia presentasi, ya, supaya lebih jelas kembali, dan silakan dibandingkan dengan teks atau film tadi. Nah, ya, tadi kan ada identitas ya. Identitas itu apa tadi situ isinya? Merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan sebuah karya. Tadi kan ada yang dikenalkan judulnya, sutradaranya gitu kan? Betul? Nah, itu adalah bagian identitas. Yang berikutnya adalah orientasi. Tadi juga ada orientasi, betul nggak? Orientasi tadi diberikan contohnya dengan jelas. Ya, orientasi itu tadi apa? Merupakan gambaran singkat dari film yang akan diulas. Setelah orientasi ada tafsiran. Tafsiran itu apa? Yaitu tadi apa? Pandangan atau penilaian pengukuran penulis teks terhadap karya yang akan diulas. Kemudian yang keempat, ada bagian evaluasi. Pada bagian ini atau struktur ini adalah penulis akan menjelaskan secara lebih mendalam. Jadi di sini pembaca atau yang mengulas akan tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari apa? Dari film yang diulas atau yang ditonton itu. Kelima, yaitu rangkuman. Nah, dalam rangkuman ini ada orang juga menyatakan sebagai penutup. Saya akan membagikan LKPD-nya yang harus kalian kerjakan, ya. Saya ada 2 jenis LKPD, masing-masing harus diselesaikan, ya. Akan saya bagikan ke kalian, tolong nanti dipahami, dibaca. Baik, silakan kalian dibaca dulu, dianalisis, ditelaah, ya. Di situ ada di LKPD ke-1 jelas ya, di situ ada sebuah judul film yang harus kalian tonton terkait dengan pengerjaan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di LKPD tersebut. Nah, terkait dengan LKPD tersebut, kita bikin dulu kesepakatannya bagaimana penyelesaian LKPD tersebut. Yang pertama, LKPD pertama silakan dibuka, dilihat di situ. LKPD pertama ada 2 pertanyaan ya yang harus kalian selesaikan dalam kelompok. Nah, setelah LKPD pertama selesai, bisa kalian hasilnya kalian unggah di GCR. Kemudian kalian lihat yang LKPD kedua. LKPD kedua ada berapa soal? Ada 2 soal juga. Nah, LKPD kedua sama juga harus dikerjakan dan harus kalian unggah di media YouTube. Namun demikian, sebelum kalian unggah di media YouTube, kalian harus mempresentasikannya terlebih dahulu. Baik, silakan kalian kerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan baik.
Ya. Jadi kesepakatannya seperti itu ya. Dan saya kasih waktu untuk LKPD pertama, saya kasih waktu sampai dengan jam 11 kurang 15 menit. Nah, untuk LKPD kedua dikerjakan, saya kasih waktu sampai jam 11 lewat 10 menit. Tetapi kalau tidak selesai, bisa kalian kerjakan, lanjutkan di rumah ya. Setuju ya? Baik, silakan dilanjutkan. Baik, sudah siap ya? Siapa yang kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Silakan. Presentasikan kelompok berapa saat? 4? Hah? Kelompok 6? Kenapa kelompok 4? Kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirani Larasati dari kelompok ini. Identifikasi karya. Judul Pertemuan dengan Jodoh. Channel YouTube Hayati Nur Aksiran. Film pendek Pertemuan dengan Jodoh berkisah tentang seorang perempuan bernama Lukna yang belum mendapatkan jodohnya. Di sini ada unsur kebahasanya. Yang pertama konjungsi penerang. Buktinya ada di kalimat mungkin terdengar berlebihan, tapi aku punya usaha lain, yaitu mendekati yang maha membolak-balikan hati. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin memberikan saran? Saya Muhammad Fahri dari kelompok 1 ingin menyampaikan bahwa ada kekurangan dari presentasi dari PPT kelompok 2, yakni tidak adanya bagian rangkuman. Itu saja yang kurang. Konteks terlalu banyak foto, menurut saya terlalu banyak foto yang di luar konteks dari teks ulasan. Tetapi selainnya sudah bagus. Sekian dari saya. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita anggap selesai. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang struktur teks ulasan, ya, menganalisis struktur. Terus di situ kalian belajar membuat teks ulasan terkait struktur dan kaidahnya. Ya, setelah melihat tadi tayangan film dan kamu membuat teks ulasan, apa yang paling kalian pahami dalam pelajaran ini? Apakah strukturnya atau kebahasannya atau tata cara membuat teks ulasannya? Atau semuanya sudah dipahami? Struktur, teks bahasanya? Baik, kalau begitu ya, berarti struktur terkuasai, bahasanya hampir terkuasai, cara membuat teks ulasannya sudah bisa, gitu ya. Tadi ini contoh disebutkan di situ dengan apa? Ada kata-kata, ya, betul nggak? Ada kata apa tadi contohnya? Karena, terus, seharusnya, terus, ya itu. Nah itu ya. Jelas sampai situ ya. Pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti pada pembelajaran pertemuan berikutnya kita ketemu lagi, yaitu pada pelajaran teks persuasi. Ya, untuk itu, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Terlebih dahulu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.